Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Wassalamu ala Rasulillah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluh. Wa man istanna bi sunnatihi ila yaumi yalqah. Amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwan sekalian, pada hari ini 8 Dzulhijjah 1441 Hijriah, kita bisa bertemu lagi, pertemuan yang kedua kita di tahun ini. Nah, dan karena masih dalam rangkaian 10 hari pertama Dzulhijjah, mari kita sama-sama untuk selalu memperbanyak takbir dan tahlil. Nah, pada hari-hari ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, walillahil hamd. Nah, hari-hari 10 pertama Dzulhijjah adalah di antara hari-hari terbaik untuk melakukan amal-amal saleh. Nah, dan di antaranya adalah memperbanyak takbir dan tahlil. Nah, dari awal Dzulhijjah sampai nanti akhir hari Tasyrik. Nah, jadi kalau kita tidak capek ya untuk ngobrol yang tidak karuan, tidak capek untuk ngobrol yang barangkali tidak ada manfaatnya atau malah berbahaya, maka jangan juga capek untuk memperbanyak takbir dan tahlil, apalagi mungkin masih banyak dari kaum muslimin yang tidak mengetahui sunnah ini. Mereka taunya takbiran kalau ya hari raya. Taunya cuman kalau Idul Adha, Idul Fitri sudah. Namun sebenarnya sunnahnya adalah dari awal Dzulhijjah sampai akhir hari Tasyrik. Itu takbir yang bebas ya, bisa dilakukan kapan dan di mana saja. Adapun yang setelah sholat wajib itu nanti insya Allah dimulai setelah besok hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah, dan juga kita disunnahkan untuk berpuasa pada hari Arafah. Nah, kita belum bisa berhaji pada tahun ini, kecuali kaum muslimin yang berdiam di Saudi Arabia. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita untuk bisa besok berpuasa dan untuk melakukan amal-amal saleh yang lain, dan supaya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rabbal alamin. Nah, kemudian pelajaran kita pada Sirah Nabawiyah. Ya. Pada pertemuan yang lalu kita telah ambil tentang perginya Nabi SAW ke kota Taif. Afwan, ada gangguan sedikit tadi. Kita pelajari pada pekan yang lalu tentang perginya Nabi SAW untuk berdakwah ke kota Taif. Nah, dan di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari sini adalah bahwa seorang dai atau seseorang yang mengajak kepada kebenaran tidak pernah berputus asa. Kalau di daerahnya sendiri mungkin belum ada orang yang menerima dakwahnya, maka dia berusaha juga untuk meluaskan ke daerah yang lain. Barangkali di situ ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala bukakan hatinya untuk menerima hidayah. Seperti Nabi SAW, beliau pada saat itu pergi ke kota Taif. Namun yang didapati dari mereka adalah penolakan, cacian, siksaan, sampai berdarah kaki beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan berdarah juga kepala Zaid bin Harithah yang juga melindungi beliau saat itu. Namun saat ditawari untuk membalas oleh malaikat dan beliau sangat mampu untuk melakukannya, maka yang keluar dari mulut beliau adalah doa untuk kebaikan kepada mereka. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah,
berikanlah petunjuk kepada kaumku karena sungguhnya mereka tidak mengetahui. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa beliau untuk penduduk Taif. Kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bagaimana pada saat terjadinya kemurtatan massal setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, terjadi pemurtatan massal di hampir seluruh jazirah Arab. Seluruhnya mengalami pemurtatan kecuali 3 kota saja yang selamat, yaitu Mekah, Madinah, dan yang ketiga adalah kota Taif tadi, yang mendapatkan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditawari untuk menimpakan gunung kepada mereka, justru Nabi SAW berharap akan muncul dari keturunan mereka, kata beliau, orang-orang yang mentauhidkan kepada Allah dan tidak berbuat kesyirikan kepadanya. Nah, itu diantara yang kejadian itu tadi, ikhwan, diantara kejadian sepeninggal wafatnya Khadijah radhiyallahu anha dan wafatnya Abu Talib, atau yang disebut dengan Amul Huzni atau tahun kesedihan. Jadi setelah kejadian itu Nabi SAW ke Taif, dan sekembalinya beliau dari Taif, kita sebutkan bahwa beliau saat masuk kota Mekah tidak bisa masuk langsung, namun harus ada jaminan dari orang di dalam Mekah. Harus ada yang melindungi beliau, dan yang melindungi beliau saat itu adalah Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi, walaupun orangnya saat itu belum beriman, masih musyrik, namun karena kebaikan akhlaknya, maka dia siap melindungi Nabi SAW. Dan akhirnya beliau bisa masuk ke kota Mekah di bawah lindungan Mut'im bin Adi. Dan Nabi SAW selalu mengingat kebaikan dari Mut'im bin Adi. Disebutkan setelah peperangan Badar nantinya, setelah peperangan Badar, kaum muslimin saat itu menawan 70 orang kaum musyrikin. Dan saat itu bingung apa yang akan dilakukan kepada para tawanan ini. Ada yang dibebaskan dengan tebusan. Kemudian Nabi SAW berkata, seandainya, kata beliau, Mut'im bin Adi meminta aku untuk membebaskan mereka semua, niscaya akan aku bebaskan mereka semua. Karena Nabi SAW masih mengingat kebaikan orang tersebut. Nah, walaupun dia tidak beragama Islam. Nah, akhirnya masuk kembalilah Nabi SAW di bawah di bawah jaminan keamanan dari Mut'im bin Adi. Bisa antum buka di buku pada halaman 114. Nah, halaman 114, berlindung kepada Al-Mut'im bin Adi, bagaimana dia berserta anak-anaknya dan juga bersenjatakan lengkap mengawal Nabi SAW ketika masuk untuk melakukan tawaf dulu di Ka'bah, baru kemudian pulang ke rumah beliau. Nah, padahal saat itu ada kaum musyrikin yang lain, dan mereka sempat bertanya kepada Mut'im, engkau ini memberikan jaminan sebagai pengikutkah atau semata-mata hanya memberikan jaminan? Maka kata dia hanya pemberi jaminan. Tidak, karena kalau dia beriman bisa jadi jaminan dia tidak akan diakui oleh orang musyrik yang lain. Nah, kemudian yang berikutnya, ikhwan, pada halaman 114, utusan dari Daus. Nah, utusan dari Daus, ana kangen ingin dengar suara-suara antum. Mungkin Fadil bisa membaca. Muhammad Fadil Al-Farid. Nah, utusan dari Daus. Utusan dari Daus. Nah, ketika Rasulullah SAW di Mekah, datanglah At-Tufail bin Amr Ad-Dausi dari kabilah Daus, kerabat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang terkenal itu. At-Tufail adalah orang yang dihormati di kalangan kaumnya. Ia juga seorang penyair dan cerdas. Setelah Rasulullah membacakan Al-Quran kepadanya, ia pun masuk Islam. Lalu Rasulullah bersabda kepadanya, berangkatlah kepada kaummu, lalu ajak mereka masuk Islam. Rasulullah juga mendoakannya, ya Allah, berilah petunjuk kepada orang-orang Daus. Kemudian At-Tufail kembali kepada kaumnya.
dan mengajak mereka masuk Islam, dan banyak dari mereka yang masuk Islam. Kelak akan datang pula utusan dari mereka kepada Rasulullah SAW Sallallahu alaihi untuk wasallam. yang kedua kalinya di Madinah. Nah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Itu tadi ikhwan tentang datangnya para utusan. Jadi dari sebelum hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tahu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setiap musim haji memanfaatkan kesempatan untuk berdakwah kepada jamaah-jamaah haji yang datang dari segala penjuru Jazirah Arab. Nah, ada juga yang di luar musim haji, mungkin mereka datang mendengar tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ingin bertemu, lalu di antara mereka juga banyak yang masuk Islam. Nah, dan di antaranya adalah dari kabilah Daus ini, dari sukunya Abu Hurairah. Nah, Nabi SAW mendoakan mereka, Allahumma hdi Dausan. Nah, jadi ini juga di antara contoh pelajaran Nabi SAW kepada kita untuk banyak-banyak mendoakan kaum muslimin. Barangkali di antara keluarga kita, di antara teman kita, di antara tetangga kita, ya, banyak-banyak mendoakan hidayah, petunjuk, dan juga untuk diri kita. Nah, walau bagaimanapun keadaan mereka, kita doakan kebaikan, semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah, dan juga tidak lupa kepada para wali amri kita, kepada pemimpin kita dan penguasa kita. Nah, itu ya ikhwan, datangnya para utusan, dan yang paling berhasil dan nantinya dari dakwah Nabi SAW pada saat musim haji kepada para jamaah haji, itu adalah ada di antaranya datang dari kalangan Al-Ansar, dari penduduk asli Madinah. Baik itu dari suku Aus ataupun suku Khazraj. Nah, jadi diceritakan pada saat itu terjadi peperangan. Ya, kita tahu bahwa sebelum hijrahnya Nabi SAW, sebelum Islam, di antara penduduk asli kota Madinah, yaitu dua suku besar, Aus wal Khazraj, itu sering sekali terjadi peperangan, pertumpahan darah. Nah, makanya di antara sebab kenapa mudah, salah satunya, kenapa orang-orang Ansar untuk itu mudah menerima Islam, karena banyak sebelumnya pemimpin-pemimpin mereka itu yang terbunuh di dalam peperangan. Dan peperangan yang terakhir terjadi di masa jahiliyah antara penduduk Madinah adalah peperangan Bu'ath namanya, disebut dengan peperangan Bu'ath, dan dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, peperangan Bu'ath ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena setelah peperangan Bu'ath ini banyak pemimpin-pemimpin Madinah yang terbunuh, sehingga yang tersisa hanya kebanyakan orang-orang muda. Dan orang muda kita pelajari pada pelajaran tahun yang lalu, mereka lebih mudah untuk menerima kebenaran. Berbeda dengan orang-orang tua, ataupun seperti tokoh-tokoh Quraisy di Mekah ya. Mereka berusaha mempertahankan kedudukan mereka yang sudah lama, takut untuk berubah keadaan kalau nanti mereka masuk Islam. Nah, jadi di antaranya orang-orang ini ada yang datang ke Mekah ingin mencari sekutu. Dari suku Khazraj, mereka pergi ke Mekah pada waktu haji, karena orang-orang Arab mereka pada saat itu menghormati bulan-bulan haram. Ya, bulan-bulan haji, bulan-bulan haram, ya, itu mereka tidak melakukan peperangan. Maka berangkat haji, namun sebenarnya juga ingin mengajak orang Quraisy untuk bersekutu. Pertamanya orang Quraisy menyetujui, namun setelah Abu Jahal mengetahui, maka akhirnya dibatalkan. Dan ada di antara salah seorang mereka itu, di antara salah seorang dari Madinah itu datang, mendengar dakwah Nabi SAW. Namun dia hanyalah seorang pemuda, anak muda, yang paling muda mungkin di rombongan saat itu, dan mengatakan kepada kawan-kawannya yang lain, wahai kaum, katanya, sungguh ini lebih baik daripada yang kita datang untuknya. Maksudnya mereka datang ke Mekah tujuannya ingin mencari sekutu, namun yang didapati malah Nabi SAW yang sedang berdakwah kepada Islam. Katanya ini lebih baik dari yang kita datang untuknya. Namun karena dia masih muda dan ditolak oleh yang lain, maka disuruh diam. Diamlah engkau. Dan sekembalinya mereka ke Madinah disebutkan bahwa
pemuda tadi, Iyas bin Ma'ad kalau tidak salah namanya, disebutkan oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, setelah pulang dari Mekah, dia terus-menerus bertasbih, beristighfar, bertauhid, sampai meninggal dalam keadaan Islam. Disebutkan dia sampai meninggal dalam keadaan Islam. Dan nanti baru setelah itu, pada musim haji yang berikutnya, orang-orang Aus dan Khazraj semakin banyak lagi yang memeluk Islam, menerima dakwah Nabi SAW, bahkan pada Bai'ah Aqabah yang pertama dan kedua, dan tidak lama Nabi SAW pun akhirnya hijrah kepada mereka. InsyaAllah itu nanti kita akan pelajari pada waktunya. Adapun pada hari ini, InsyaAllah kita akan mempelajari tentang Isra dan Mi'raj. Nah, Isra dan Mi'raj. Nah, Al-Isra itu dalam bahasa Arab artinya perjalanan di waktu malam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina." Nah, Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya pada waktu malam. Nah, jadi arti kata Isra ini adalah perjalanan di waktu malam hari. Adapun Mi'raj itu dari kata uruj yang berarti naik. Nah, Isra itu Nabi SAW melakukan perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis, ke Palestina. Kemudian Mi'raj itu dari Baitul Maqdis, beliau melakukan perjalanan ke Sidratul Muntaha. Dan disebutkan tentang waktunya ya ikhwan, tentunya yang antum semua ketahui, mungkin yang masyhur di kalangan kita terjadinya adalah pada 27 Rajab. Namun kalau kita buka kembali perkataan para ulama, didapati bahwa mereka tidak satu kata. Banyak sekali perbedaan pendapat di antara ulama mengenai waktu terjadinya Isra dan Mi'raj ini. Jadi bukan ijma' yang seakan-akan kita tahunya 27 Rajab. Namun ternyata berbeda pendapat. Dan biasanya ya ikhwan, dikatakan oleh para ulama, ketika ketika tidak ada satu kata tentang waktu, ini menunjukkan bahwa mencari tahu tentang waktu tersebut bukanlah hal yang dianggap penting oleh mereka. Karena tidak ada konsekuensi hukum syar'i di sana. Seperti misalkan kelahiran Nabi SAW. Kita pelajari ada beberapa perkataan ulama pada pelajaran kita tahun lalu. Namun saat waktu wafatnya Nabi SAW, semua ulama sepakat satu kata, 12 Rabiul Awal. Kenapa? Karena ada kepentingan di sana, yaitu tidak ada lagi syariat setelah wafatnya Nabi SAW. Tidak ada lagi wahyu yang turun setelah beliau meninggal. Adapun kelahiran Nabi SAW, maka tidak ada satu kata. Ini menunjukkan bahwa para ulama sendiri karena tidak ada konsekuensi hukum di sana, maka tidak dianggap penting. Demikian juga dengan Isra dan Mi'raj. Mengenai waktu kejadiannya, maka tidak ada karena di dalam syariatnya tidak ada para Nabi SAW bersama para sahabat beliau, tidak pernah melakukan peringatan-peringatan Isra Mi'raj, baik di kehidupan beliau atau sepeninggal Nabi SAW, para sahabat pun demikian, sampai generasi yang berikutnya, tidak ada satupun yang melakukannya. Ini tentang waktu Isra dan Mi'raj. Dan dikatakan oleh para ulama juga di antara hikmah terjadinya Isra Mi'raj ini adalah untuk menghibur Nabi SAW setelah tahun kesedihan, setelah Amul Huzni tadi. Setelah beliau SAW kehilangan dua pendukung terbesar dakwah, istri beliau Khadijah yang tercinta dan paman beliau Abu Talib, kemudian di Taif pun juga diusir. Maka Allah Subhanahu wa taala menghibur beliau melalui Isra Mi'raj ini. Dan antum bisa buka pada halaman 115.
Nah, pada halaman 115, paragraf yang kedua. Nah, paragraf yang kedua. Ulama jumhur ahlus sunnah berpendapat bahwa hal tersebut dilakukan oleh Rasulullah SAW beserta jasadnya yang mulia. Beserta jasad, jadi tidak hanya ruh beliau saja, namun juga dengan jasad beliau. Adapun nabi-nabi, nanti pada saat Nabi SAW mi'raj ke langit, beliau akan bertemu dengan para nabi, maka disebutkan bahwa beliau akan bertemu dengan ruh para nabi saja. Kecuali satu orang nabi, yaitu Nabi Isa alaihissalam, maka beliau bertemu dengan beliau dengan ruh dan jasad. Karena Nabi Isa alaihissalam diangkat Allah Subhanahu wa taala ke langit dengan jasad beliau dan beliau masih hidup. Nabi Isa alaihissalam masih hidup di langit, belum meninggal. Adapun nabi-nabi yang lain itu hanya bertemu dengan ruh. Sementara Nabi SAW dengan ruh dan jasad beliau. Dan mengenai kisah ini sudah kita bacakan tadi surat Al-Isra ayat 1. Nah, untuk menunjukkan kepada Nabi SAW di antara hikmahnya untuk menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau saat itu, pada masa itu, penduduk Mekah dan sekitarnya, Taif, tidak menerima dakwah Nabi SAW, menghinakan beliau, mencaci beliau, maka sesungguhnya kedudukan beliau sungguh sangat mulia dan agung di langitnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun tentang kisah Isra Mi'raj, maka telah disebutkan secara jelas dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik. Ini adalah sebuah hadis yang panjang ya ikhwan. Hadis yang panjang, antum insyaallah bisa baca sendiri. Kalau untuk baca di sini terlalu memakan waktu. Namun insya Allah sambil di pelajaran ini juga anak akan sebutkan kejadiannya bahwa Nabi SAW saat itu didatangi oleh malaikat Jibril sebelum Isra Mi'raj, dan sebelum beliau berangkat dilakukan pembedahan yang kedua kali dalam hidup Nabi SAW. Pembedahan yang pertama sudah kita pelajari pada tahun yang lalu. Kapan terjadinya? Ada yang menjawab? Pembedahan yang pertama, nah, pada saat Nabi SAW disusukan oleh Halimah. Nah, disusukan oleh Halimah, itu pembedahan yang pertama, atau masih ingat. Kemudian yang kedua, sebelum Nabi SAW Isra dan Mi'raj, kemudian beliau mengendarai makhluk yang bernama Buraq. Makhluk yang bernama Buraq, yaitu binatang yang berwarna putih, lebih kecil dari kuda, namun lebih besar dari keledai. Nah, kemudian Nabi SAW, bisa antum buka pada halaman 116. Nah, maka Nabi SAW pun berangkat menuju Baitul Maqdis. Dan pada saat itu ya ikhwan, pada zaman itu perjalanan menuju Baitul Maqdis dari Mekah memakan waktu 1 bulan perjalanan darat. Mekah Madinah saja pada saat itu memakan waktu 1 minggu. Ini ke Baitul Maqdis di Palestina. 1 bulan perjalanan. Kalau hari ini mungkin biasa naik pesawat, mungkin beberapa jam antum berangkat dari Madinah ke Baitul Maqdis. Namun pada masa itu 1 bulan, ya, berangkat pulangnya pun 1 bulan. Nah, maka Nabi SAW pun mengikat buraq beliau tadi di tiang Masjidil Aqsa, kemudian beliau sholat. Nah, dan kemudian disuguhkan minuman oleh malaikat Jibril yang bersama beliau. Ada khamar dan ada susu. Maka Nabi SAW memilih meminum susu. Dan dikatakan oleh Jibril bahwa engkau telah memilih fitrah.
Karena fitrah di sini disimbolkan dengan susu. Adapun kalau engkau memilih khamar, maka umatmu akan tersesat, kata Jibril alaihissalam. Nah, disebutkan juga di situ bahwa Nabi SAW sholat 2 rakaat, kemudian beliau naik bersama Jibril ke langit yang pertama, langit dunia, dan ketika akan naik ke langit meminta izin terlebih dahulu. Ditanya siapa? Nah, siapa yang bersamamu oleh malaikat penjaga tersebut. Nah, dan pada langit yang pertama ini, Nabi SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, dengan ruh Nabi Adam alaihissalam. Maka Nabi Adam pun menyambut dan mendoakan Nabi SAW dengan kebaikan. Kemudian naik lagi ke langit yang kedua, meminta izin lagi seperti langit yang pertama, dan di langit yang kedua ini Nabi SAW bertemu dengan Nabi Yahya bin Zakaria dan Nabi Isa ibn Maryam. Nah, Nabi Isa tentunya masih dengan jasad beliau karena beliau masih hidup. Ya, adapun Nabi Yahya telah dengan ruh beliau karena beliau telah meninggal. Ini pada langit yang kedua. Setelah bertemu, mereka pun mendoakan kebaikan, menyambut Nabi SAW dan mendoakan kebaikan kepada beliau. Kemudian naik lagi ke langit yang ketiga. Langit yang ketiga meminta izin lagi seperti yang pertama. Kemudian di langit yang ketiga ini bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam, dan disebutkan dalam sebuah riwayat Nabi SAW menyebutkan Nabi Yusuf pun menyambut Nabi SAW dan mendoakan kebaikan. Kemudian Nabi SAW bercerita, laqad utiya syatrul jamal, dan beliau mengatakan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam itu telah diberikan separuh dari ketampanan seluruh manusia. Jadi seluruh manusia setelah Nabi Adam sampai manusia terakhir itu kegantengannya dikumpulkan, dijadikan satu, kemudian dibagi dua. Separuhnya untuk Nabi Yusuf, separuhnya dibagi-bagi untuk yang lain. Nah, ini karunia Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian itu tadi langit yang ketiga, naik lagi ke langit yang keempat, meminta izin lagi, dibukakan pintu, dan di langit yang keempat ini Nabi SAW bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Maka Nabi Idris pun menyambut beliau dan juga mendoakan kebaikan untuk beliau. Kemudian naik lagi ke langit yang kelima. Di langit yang kelima ini sama, meminta izin, diizinkan, dan kemudian bertemu dengan Nabi Harun. Nabi Harun bin Imran, adiknya Nabi Musa alaihissalam, di langit yang kelima. Maka Nabi Harun pun menyambut Nabi SAW dan mendoakan kebaikan untuk beliau. Kemudian naik lagi ke langit yang keenam, meminta izin dan diizinkan. Kemudian bertemu di sini beliau SAW dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Musa pun menyambut beliau dan mendoakan kebaikan untuk beliau. Dan disebutkan bahwa ketika Nabi SAW akan pergi, Nabi Musa menangis. Maka Nabi SAW pun bertanya kepada beliau, kenapa engkau menangis? Kata beliau, aku sedih karena ada nabi setelahku ternyata yang masuk surga dari umatnya lebih banyak dari umatku. Karena umat Nabi SAW adalah yang paling banyak masuk surga dibanding umat yang lain. Nah, itu tadi di langit yang keenam. Kemudian sampai Nabi SAW di langit yang ketujuh, meminta izin dibukakan. Kemudian bertemu beliau di sini dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan beliau berkata, sesungguhnya aku adalah anak keturunan Nabi Ibrahim yang paling mirip dengan beliau. Maka Nabi Ibrahim pun menyambut beliau dan mendoakan beliau dengan kebaikan. Kemudian setelah itu, Nabi SAW tadinya dari langit pertama sampai ketujuh beliau bersama Jibril. Kemudian setelah langit ketujuh, Jibril tidak bisa lagi
melanjutkan hanya Nabi SAW yang sendiri naik ke sana yang disebut dengan Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha. Maka Allah Subhanahu wa taala pun di sana mewahyukan kepada Nabi SAW perintah untuk salat. Nah, maka di sini pentingnya salat, bagaimana ibadah-ibadah yang lain Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu ke bumi. Namun salat itu Nabi SAW diangkat ke atas untuk menerima. Dan yang pertama sekali dihisab dari seorang hamba itu adalah salat. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati as-salat. Fa in saluhat saluha sa'iru 'amali. Kalau salatnya baik, maka amal yang lain pun juga akan ikut baik. Kalau salatnya buruk, maka amalan yang lain pun akan ikut buruk. Nah, dan yang pertama kali ya ikhwan diwahyukan adalah perintah 50 kali sehari dan semalam. Maka turun Nabi SAW ketika melewati Nabi Musa alaihissalam, maka Nabi Musa pun bertanya, apa yang telah diwahyukan oleh Allah? Maka Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya diwajibkan atas kami 50 kali sholat sehari semalam. Maka kata Nabi Musa, mintalah keringanan. Karena sungguhnya aku telah mencoba pada kaumku dan mereka tidak tahan. Mereka tidak sanggup. Maka Nabi SAW pun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala meminta keringanan dan dikurangi 5. Dari 50 menjadi 45. Kemudian turun lagi, bertemu lagi dengan Nabi Musa, ditanya lagi. Kemudian disuruh lagi oleh Nabi Musa meminta keringanan. Bolak-balik Nabi SAW sampai terakhir beliau mendapatkan 5 kali sehari semalam. Dan itu pun sebetulnya masih disuruh kembali lagi oleh Nabi Musa alaihissalam karena kaummu nanti akan keberatan. Namun kata Nabi SAW, sesungguhnya saya malu kepada Rabbku. Aku malu kepada Tuhanku. Namun sudah bolak-balik. Namun Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa 5 kali salat, namun tetap ganjaran pahalanya adalah 50. 1 kali kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Nah, itu tadi ya ikhwan tentang Isra dan Mi'raj. Lebih jelasnya bisa antum baca sendiri karena hadisnya ada panjang dalam Sahihain ya. Kurang lebih 3 halaman ya, hampir 3 halaman bisa antum baca sendiri. Namun secara umumnya sudah ana sebutkan tadi. Juga di situ Nabi SAW pada saat Isra dan Mi'raj beliau melihat Baitul Ma'mur ya, tempat peribadatan para malaikat yang mana pada setiap hari masuk 70.000 malaikat dan tidak ada yang keluar. Setiap harinya masuk 70.000, tidak ada yang keluar, tidak ada yang mengetahui jumlah malaikat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah seterusnya bisa antum baca sendiri. Nah, pada hadis Bukhari Muslim tadi. Kemudian turun dari selesai Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW pulang kembali ke rumah beliau, dan pada pagi harinya beliau pun menceritakan kepada orang-orang Quraisy kejadian yang terjadi pada malam tadi. Nah, halaman 118. Tadi untuk bisa baca hadisnya pada halaman dari 115, 116, 117 sampai 118 itu hadisnya. Nah, kemudian di akhir 118 Nabi SAW menceritakan pengalaman beliau. Nah, tadi malam kejadiannya kepada orang-orang Quraisy. Maka mereka pun mengejek Nabi SAW, mengingkari, mendustakan. Orang-orang musyrikin tidak ada yang percaya. Bahkan disebutkan di sini ada sebagian orang yang sempat masuk Islam kemudian murtad karena imannya lemah. Nah, disebutkan di sini pada halaman 118. Dan kemudian mereka juga bergegas
kepadanya bahkan lebih dari itu pun saya tetap beriman kepadanya. Maka sejak saat itulah Abu Bakar dijuluki dengan gelar As-Siddiq. Nah, dan As-Siddiq itu adalah gelar tingkatan yang tertinggi setelah para nabi. Makanya di dalam surat Al-Fatihah kita berdoa setiap harinya, Ihdinas siratal mustaqim. Apa itu siratal mustaqim? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dan di dalam ayat yang lain Al-Qur'an disebutkan minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, itu yang paling tinggi. Kemudian was-siddiqin, dan yang kedua adalah tingkatan siddiqin, dan Abu Bakar adalah termasuk golongan ini, as-siddiqin. Kemudian berikutnya asy-syuhada was-salihin. Nah, maka orang-orang Quraisy kufar tadi yang mendustakan Nabi SAW, mereka pun ingin membantah Nabi SAW, ingin mendustakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di antara mereka ada yang pernah berziarah ke Masjidil Aqsa. Kita tahu orang-orang Quraisy melakukan perjalanan ke Syam dan Yaman. Ada beberapa di antara mereka yang pernah ke Masjidil Aqsa dan mengetahui bagaimana bentuknya. Maka mereka pun bertanya kepada Nabi SAW, bagaimana bentuknya? Kalau memang engkau tadi malam ke Masjidil Aqsa, ceritakan kepada kami bagaimana bentuknya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pun menampakkan bagi Nabi SAW di hadapan beliau Masjidil Aqsa. Maka beliau pun menyebutkan bentuk Masjidil Aqsa demikian dan demikian, tiangnya ada sekian, pintunya, bangunannya dan lain sebagainya. Nah, kemudian tidak cukup sampai di situ, mereka juga menanyakan kepada Nabi SAW tentang rombongan kafilah dagang mereka. Karena pada saat itu ada di antara kafilah Quraisy yang berangkat ke Syam dan nanti akan kembali lagi. Nah, bagaimana bentuknya? Kafilah itu ada berapa ekor? Onta yang mana yang paling muda? Maka Nabi SAW pun menyebutkan kepada mereka. Nah, bahkan nanti Nabi SAW akan menyebutkan kapan rombongan itu akan sampai ke Mekah, dan pada saat masuk nanti siapa yang paling dulu masuk. Maka pada hari yang disampaikan oleh Nabi SAW, mereka pun menunggu dan ternyata persis seperti yang disampaikan oleh Nabi SAW. Namun ternyata yang demikian itu tidaklah membuat mereka beriman, bahkan justru semakin membuat mereka ingkar dan mengatakan bahwa ini hanyalah sebuah sihir. Adalah sebuah sihir. Nah, ini nanti bisa antum baca ya ikhwan pada halaman 119. Nah, dan mengenai kewajiban sholat tadi, kewajiban sholat 5 kali sehari semalam. Nah, mengenai jumlah rakaatnya, malaikat Jibril lah yang turun kemudian mengajari kepada Nabi SAW. Bisa antum buka pada halaman 119, halaman 119 pada akhir paragraf. Nah, pada pagi hari setelah malam Isra. Nah, sastra mungkin membaca sastra Hidayatul Dzikra. Tafadhal, silahkan. Halaman 119, paragraf terakhir saja. Dan pada pagi hari setelah malam Isra, malaikat Jibril datang mengajarkan jika terbit fajar 4 rakaat pada waktu matahari tergelincir sedikit dari tengah, 4 rakaat lagi di saat bayangan benda mencapai 2 kali lipatnya, 3 rakaat pada waktu matahari tenggelam, dan 4 rakaat ketika mega merah hilang sebelum disyariatkan sholat 5 waktu. Beliau sholat 2 rakaat pada pagi hari dan 2 rakaat pada sore harinya, sebagaimana dikerjakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Jadi di sini akan dijelaskan bagaimana malaikat Jibril alaihissalam, karena di Quran saja ya ikhwan, kalau antum cari, maka jumlah rakaat sholat tidak akan kita temukan di dalam Al-Quran. Sholat subuh 2 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat,
Salat zuhur 4 rakaat itu tidak akan antum temukan, namun kita akan menemukannya di mana? Di hadis. Maka disinilah pentingnya untuk mengambil dari Al-Quran dan Al-Hadis. Karena ada sebagian manusia, ya ikhwan, mereka bilang kami hanya mengambil dari Al-Quran saja dan tidak mau mengambil dari hadis. Maka kita katakan dari sini saja, kalau mau sholat saja tidak bisa. Kalau tidak mau mengambil hadis, mau sholat aja tidak tahu berapa rakaatnya. Karena jumlah rakaat sholat itu ditentukan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu tadi sampai halaman 119 ya ikhwan. Nah. Dan berikutnya adalah halaman 120. Nah, mungkin kita agak cepat ya. Agak cepat sedikit karena sebetulnya kita tertinggal sedikit pada tahun kemarin. Targetnya paling tidak sampai halaman 130 kita sudah selesai pada kelas 7 kemarin antum. Namun qaddarallah dengan segala kondisi, maka insya Allah kita agak cepat sedikit sampai bisa nantinya sesuai dengan yang ditargetkan. Nah, halaman 120, Nabi SAW menawarkan dakwah beliau kepada kabilah-kabilah Arab. Nah, kita sebutkan bahwa sejak zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam pada setiap tahunnya orang-orang dari seluruh penjuru jazirah datang ke Mekah pada bulan-bulan haji untuk melakukan haji, dan inilah kesempatan yang dimanfaatkan oleh Nabi SAW. Bahkan pada saat terjadi pemboikotan, antum masih ingat pelajaran kita tahun kemarin, terjadi pemboikotan selama 3 tahun, hanya pada bulan-bulan haram saja kaum muslimin bisa keluar dari tekanan orang-orang Quraisy. Nah, bahkan Nabi SAW bisa berdakwah kepada mereka, karena inilah bukti bagaimana semangat juangnya Nabi SAW. Beliau tidak pernah putus asa, ditolak, dicaci, diusir, istilahnya, diancam dibunuh dan lain sebagainya. Beliau tetap berusaha mendakwahkan agama Allah. Padahal yang beliau dapati di sana jalannya bukanlah untuk mencari popularitas atau untuk mencari uang. Nabi SAW tidak dapat uang ya, malah justru beliau banyak berinfak membantu kepada kaum muslimin. Kekayaan beliau disumbangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau pun menawarkan kepada kabilah-kabilah yang datang, barangkali ada di antara mereka yang terbuka hatinya. Seperti kita sebutkan ya ikhwan, bagaimana pada saat Nabi SAW pulang dari Taif kemarin, ada yang masih ingat, ada yang masuk Islam, adalah seorang yang asalnya beragama Nasrani, ya, seorang pembantu di kebun ya, milik Utbah bin Rabi'ah, penduduk Taif ya. Itu setelah mengetahui Nabi SAW mengenal daerah Nainawa yang merupakan asal dari Yunus bin Matta, akhirnya masuk Islam. Adas namanya, Adas nama budaknya. Kemudian juga dalam perjalanan pulang beliau tidak hanya dari manusia namun jin. Ya. Juga kita sebutkan bagaimana jin datang untuk mendengar Nabi SAW membaca Al-Quran. Nabi tidak mendatangi mereka, mereka yang datang. Nabi tidak berbicara kepada mereka, Nabi hanya membaca Al-Quran, mereka mendengar, beriman, dan kemudian pulang mengajak kaumnya untuk beriman. Subhanallah. Betapa besar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini juga diantaranya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menampakkan pertolongannya kepada Nabi SAW. Tidak hanya manusia saja, bahkan bangsa jin saja. Tidak perlu capek-capek mendakwahi. Mendengar, langsung beriman, pulang berdakwah. Subhanallah. Itu bisa antum buka pada 6 halaman 113 pelajaran kita yang lewat ya. Bagaimana para jin, dan juga dalam surat Al-Jin ya, dalam surat Al-Jin, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Nah, dan ketika katakanlah Nabi SAW
telah diwahyukan kepadaku bahwa telah mendengar sekelompok jin, maka mereka pun mengatakan kami telah mendengar Quran yang mengagumkan. Nah, jadi tidak hanya manusia saja, orang Quraisy saja yang kagum dengan keindahan bahasa Al-Quran, namun juga bangsa jin pun mereka kagum dengan Quran yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita kembali ya kawan, berdakwahlah Nabi SAW pada musim-musim haji kepada kabilah-kabilah Arab yang datang dari segala penjuru. Nah, ada di antara mereka yang ada beriman, namun ada juga yang di antara mereka yang menolak. Nah, dan di antara yang menolak yang paling kasar adalah dari Bani Hanifah, kabilahnya Musailamah Al-Kadzab, yang nantinya setelah Nabi SAW meninggal, Musailamah inilah yang akan mengaku sebagai Nabi. Jadi dari Bani Hanifah ini dari Saudi Arabia, mungkin hari ini di sekitar daerah Riyadh, ya, berasal dari daerah sekitar Riyadh, ibu kotanya Saudi, itu daerah dekat sana. Bani Hanifah, mereka termasuk yang paling keras penolakan dan paling kasar penolakannya kepada Nabi SAW. Nah, bahkan mereka memberikan syarat kepada Nabi SAW, mereka mau beriman, oke, kami mau beriman, namun syaratnya nanti setelah engkau meninggal, kami yang menjadi pemimpin setelah engkau. Dan tentu saja Nabi SAW, keputusan tidak di tangan beliau. Beliau menjadi Rasul diangkat oleh Allah. Tidak bisa beliau mengangkat seseorang. Maka beliau menjawab semuanya itu ya, berada di tangan Allah dan Allah memilih siapa yang ia kehendaki. Nah, dan juga ya ikhwan kita sebutkan tadi, di antara yang berhaji ke Baitullah ini adalah dari Yathrib. Yathrib adalah nama kota Madinah sebelum Islam. Nah, terletak di antara kita sebutkan terletak Madinah itu di jalur perdagangan menuju Syam. Jadi kalau dari Mekah itu mau ke Syam ke utara mesti melewati kota Yathrib atau Madinah tersebut. Makanya kalau kita kembali ya ikhwan kepada kakeknya Nabi SAW, Abdul Muthalib kakeknya Nabi SAW, lahirnya di mana? Lahirnya di Madinah. Karena Hashim, datuknya Nabi SAW, itu menikah dengan perempuan dari suku Khazraj. Dari Bani Najjar, dari suku Khazraj asli penduduk Madinah yang bernama Salma binti Amr. Kemudian melahirkan putra yang bernama Syaibah, atau yang dikenal nantinya di Mekah dengan Abdul Muthalib. Ini lahirnya di Madinah. Nah, kemudian ayah Nabi SAW, Abdullah juga meninggalnya di mana? Di Madinah. Pada saat melakukan perjalanan ke Syam. Jadi di sini ada hubungan di antara Nabi SAW dengan penduduk Madinah karena nenek beliau itu ada yang berasal dari sana. Maka demikian juga pada musim haji datanglah rombongan haji dari Madinah, dari Yathrib, yang terdiri dari dua suku besar di sana, dua suku Aus dan Khazraj. Kemudian juga ada Yahudi, 3 suku Yahudi yang sebetulnya lebih dulu berdiam di Madinah sebelum Aus dan Khazraj. Kita sebutkan pada pelajaran kita tahun lalu, bagaimana orang-orang Yahudi yang mendapati dalam kitab mereka ciri-ciri Nabi terakhir yang akan keluar di mana tempatnya, dia berdiam, maka mereka pun mencari dari Yaman, asalnya orang Yahudi ini, berkeliling sampai mereka menemukan Madinah dan mereka dapati inilah tempatnya yang akan keluar Nabi terakhir, dan mereka yakin bahwa Nabi terakhir akan keluar dari Bani Israel, bukan Bani Ismail. Maka mereka pun berdiam di sana 200 tahun sebelum lahirnya Nabi SAW untuk menunggu Nabi terakhir yang akan keluar. Nah, jadi baru kemudian datang suku Aus dan Khazraj ini yang asalnya dari Yaman. Asalnya dari Yaman, Aus dan Khazraj berdiam bersama orang-orang Yahudi. Sehingga nantinya ketika terjadi namanya tetangga ya, namanya orang hidup dalam satu tempat, ya, orang yang begitu banyak dengan begitu banyak tabiatnya, ada yang baik, ada yang buruk, ya. Apalagi di antara suku-suku yang saling bersaing ya, untuk memperebutkan kekuasaan, memperebutkan lahan. Kita sebutkan juga di antara sebab berimannya pada saat itu, orang-orang Aus dan Khazraj itu tahu, karena kalau terjadi peperangan antara mereka dengan orang Yahudi, kalau mereka lagi menang, orang Aus ini dan Khazraj, dan orang Yahudi kalah, maka orang Yahudi itu selalu mengancam mereka akan datangnya Nabi terakhir.
Orang Yahudi bilang sebentar lagi akan keluar nabi terakhir yang kami akan memerangi kalian sebagaimana kaum Iram diperangi. Jadi akan dimusnahkan sama sekali. Maka kaum Aus dan Khazraj ini sudah mengenal dari orang-orang Yahudi yang berdiam bersama mereka di Madinah. Nah, dan sering terjadi peperangan kita sebutkan di antara mereka. Bahkan sebelum Nabi SAW terjadi peperangan yang besar yang menewaskan banyak dari pemimpin mereka. Dan ya ikhwan, hampir semua pemimpin Ansar sebelum itu tewas pada peperangan terakhir tadi yang kita sebutkan, namanya peperangan Bu'ath, yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha sebagai hadiah bagi kedatangan Nabi SAW. Yang tersisa hanyalah dua orang pemimpin, yaitu yang pertama adalah Abdullah bin Ubay bin Salul dari kalangan suku Khazraj. Nah, dan yang berikutnya adalah Amr ibn Jumuh. Amr ibn Jumuh ini nantinya akan masuk Islam dan baik keislamannya di antara sahabat. Adapun Abdullah bin Ubay bin Salul ini dia saat sebelum datangnya Nabi SAW itu hampir-hampir saja dinobatkan menjadi raja. Karena saat itu pemimpin yang ada sudah meninggal dan dia yang tersisa. Jadi ketika hampir saja dia dimahkotai istilahnya, dilantik menjadi raja, Nabi SAW datang, Aus dan Khazraj masuk Islam, dan akhirnya mereka mengikuti Nabi SAW. Nabi SAW menjadi pemimpin kaum muslimin. Jadi di sini ada rasa iri, ada rasa hasad dari Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia menganggap Nabi SAW telah merebut kekuasaan dia. Dan dia pun akhirnya masuk Islam walaupun hanya di lahirnya saja, adapun di dalamnya dia tetap menyembunyikan kekafiran. Maka yang disebut dengan Ra'sul Munafiqin atau pemimpinnya kaum munafik, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, dan bukan dari kalangan Yahudi, ya ikhwan. Mungkin sebagian kita ada yang salah. Yang Yahudi itu adalah Abdullah bin Saba. Itu nanti di masa Utsman yang mengajak kaum orang-orang untuk memberontak kepada Utsman itu adalah Abdullah bin Saba. Itu orang Yahudi yang asalnya yang kemudian mengaku berpura-pura masuk Islam. Adapun ini Abdullah bin Ubay bin Salul bukan orang Yahudi, namun dia adalah orang penduduk Madinah dari suku Khazraj, namun juga terpaksa masuk Islam karena kuatnya Islam saat itu, namun dia adalah pemimpin kaum munafik. Islam hanya luarnya saja, namun dalamnya masih kufur. Nah, dan tiga suku Yahudi tadi, ikhwan, adalah Bani Qainuqa, Bani Nadhir, dan Bani Quraidah. Nah, antum bisa baca sendiri pada halaman 120, ya. Sudah Anda sebutkan tadi. Bagaimana terjadi persekutuan antara peperangan, saat terjadi peperangan antara Aus dan Khazraj, mereka juga mencari suku dari ketiga suku Yahudi tersebut. Perang Bu'ath ada disebutkan pada halaman 121. Nah, halaman 121 bisa antum baca, ikhwan. Nah, disebutkan tadi, ada yang Anda sebutkan tadi namanya Iyas bin Mu'adz. Iyas bin Mu'adz tadi yang tertarik dengan dakwah Nabi SAW. Nah, bisa antum baca ya ikhwan pada halaman 121. Yang ketika itu dia datang ke Mekah ingin mencari persekutuan dengan orang-orang Quraisy, kemudian mendakwati dakwah Nabi SAW dan mengatakan bahwa ini yang lebih baik dari maksud kedatangan kita. Daripada mencari sekutu, lebih baik ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Nah, ada juga disebutkan hadis Aisyah, hadis Bukhari, ya. Iyas bin Mu'adz tadi namanya, walaupun dia tidak disetujui oleh kalangan yang lain. Kemudian pada akhir halaman 121 ya ikhwan. Nah, pada akhir halaman 121 Nabi SAW menemui 6 orang
Jadi perjanjiannya saat itu, kenapa dilakukan di musim haji, ikhwan? Supaya tidak memancing kecurigaan orang-orang Quraisy. Masih dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Karena orang Quraisy tentunya tidak akan senang kalau mengetahui ada orang-orang dari luar Mekah yang beriman dengan Nabi SAW. Mereka tidak mau, dan kalau mereka tahu, mereka akan berusaha membatalkan, menghalangi dengan segala cara. Maka akhirnya cara yang paling aman saat itu dilakukan adalah berjanji dengan Nabi SAW pada musim haji. Karena mereka datang, musim haji tidak akan dicurigai, dikiranya haji seperti orang-orang yang lain. Dan Nabi SAW pun bisa berjumpa dengan mereka. Pada akhir halaman 121 ya ikhwan, permulaan masuk Islamnya orang-orang Ansar. Kita sebutkan tadi ada dua suku penduduk asli kota Madinah, Aus dan Khazraj, dan kalau digabungkan setelah Islam disebut dengan Ansar, Al-Ansar. Bahkan setelah Islam orang-orang Ansar lebih bangga dengan Ansarinya, makanya sering disebut Al-Ansari. Nah, Al-Ansari baru kemudian Al-Aus, Al-Khazraji. Mereka bangga dengan gelar yang diberikan oleh Nabi SAW. Nah, Nabi menemui 6 orang, semuanya berasal dari Khazraj. Mereka adalah As'ad bin Zurarah, salah seorang tokoh Khazraj, Auf bin Harith dari Bani Najjar, Rafiq bin Malik dari Bani Zuraik, Qathabah bin Amir dari Bani Salamah, Uqbah bin Amir dari Bani Haram, dan Jabir bin Abdullah dari kalangan Bani Ubaid bin Adi. Nah, sahabat Jabir bin Abdullah, salah satu periwayat hadis yang terbanyak, ya, juga termasuk merupakan di antara orang Ansor yang paling dahulu keislamannya. Nah, jadi 6 orang nih ikhwan bertemu dengan Nabi SAW, maka ketika Nabi SAW menyampaikan kepada beliau dakwah, mereka pun saling berbicara. Setelah Nabi SAW selesai menyampaikan, mereka berbicara sesama mereka dan mengatakan, inilah dulu Nabi yang selalu orang Yahudi mengancam kita dengan kedatangannya. Maka mending kita duluan, orang Yahudinya di Mekah. Sekarang kita bertemu dengan orang ini, kita manfaatkan kesempatan untuk kita yang lebih dahulu beriman dengannya. Nah, dan ternyata yang memberi peringatan tidak mendapat hidayah, malah menjadi musuh dan akhirnya dibinasakan. Nah, justru orang yang istilahnya tidak sengaja, nah malah yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan mendapat hidayah darinya. Nah, maka mereka pun akhirnya dari 6 orang ini pulang ke Madinah berdakwah kepada kaumnya dan berjanji akan bertemu lagi pada musim haji yang berikutnya. Nah, dan itulah yang disebut dengan Bai'atul Aqabah yang pertama. Perjanjian Aqabah ini di nama sebuah tempat di Mekah yang disebut dengan Aqabah, dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pelajaran kita yang berikutnya. Nah, insya Allah secara untuk lebih detail antum bisa baca sendiri dari halaman 114 tadi sampai halaman 122, ya, bisa antum baca. Namun secara umumnya sudah Ana sampaikan tadi, karena kalau untuk membaca semuanya waktu kita hanya 1 jam, tidak cukup. Nah, insya Allah sampai di sini pelajaran kita, dan insya Allah pada pertemuan mendatang kita akan melanjutkan pelajaran pada halaman 123, yaitu tentang Bai'ah Aqabah yang kedua. Ya, lanjutan di sini dari Islamnya kaum Ansar, dan nantinya kita akan lihat bagaimana cepatnya Islam meluas di Madinah. Nabi belum ke sana aja sudah banyak, hampir seluruh rumah itu begitu mudah menerima Islam. Nah, di antara sebabnya selain hidayah, tentunya pertama hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, namun juga di antara adalah wafatnya pemimpin mereka. Berbeda dengan kota Mekah yang pemimpinnya lengkap, masih bersatu, ya solid, sehingga ketika ada ajaran baru ini dianggap sebagai berusaha untuk memecah belah. Banyak orang yang merasa terganggu dengan kepentingannya. Nah, karena masih banyak orang-orang tua, ya, adapun orang-orang muda mereka lebih mudah biasanya untuk menerima kebenaran. Nah, kita cukupkan insya Allah pelajaran kita sampai di sini. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk